Assalamualaikum ibu-ibu. Di episode kali ini kita akan bahas tentang nikmat Allah. Pernah nggak ngerasain bahwa tidur itu bagian nikmat? Contoh, nih ibu nih meleknya minta ampun. Pakai melotot. Dengerin. Tapi di pikiran, jangan-jangan utang gue belum kebayar. Ayo, siapa yang belum bersyukur hari ini? Mereka kufur terhadap nikmat yang diberikan suaminya. Ayo ibu-ibu. Bang Bro, Kepo deh. Kepo apa ibu? sehat adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Sakit, syukurin dong. Ya ampun, ada-ada aja deh pertanyaan dari ibu-ibu ini. Hati-hati suami, anak lu udah 3 nih. Bini lu baru 1. Daripada penasaran, cus langsung aja yuk kita saksikan bersama. Menjemput berkah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik bener hari ini. Kenalin Bu, saya Alif Bu. Sebelum saya mulai boleh kali saya pantun dulu, boleh Bu ya? Bu, jalan-jalan kita ke Pulau Menjangan. Pulang-pulangnya mampir ke Pulau Bali. Boleh nanti minta tepuk tangan buat kembaran kita Willy. Masih main princess? Enggak ya? Bu, Alif terus terang lagi sedih Bu. Kenapa? Karena Alif ngerasa hidup Alif ini kurang bersyukur. Iya, Alif cerita sama Bang Bro soulmate, Bang Bro. Hidup Alif nih confused. I'm so sad. Kata Bang Bro, nikmatin semua syukur yang ada. Sebab kenapa? Rumah Alif sering banget banjir Bu. Bener dah ya ampun. Buset, saya, segini-segini Bu banjir Bu. Seleher kodok apa katanya. Tapi kata Bang Bro soulmate, nikmatin semua nikmat yang Allah kasih termasuk hujan. Katanya kalau ada hujan kita harus nikmatin, kata Bang Bro soulmate. Alif nurut lah sama guru ya kan Bu. 4 tahun nih Bu. Sekarang udah 4 tahun Alif setiap hujan gak pernah neduh. Setiap hujan Alif gak pernah neduh. Alif nikmatin di bawah hujan, nikmat Allah. Alhamdulillah Bu, angin duduk. Dan kalau kita udah sering bersyukur sama nikmat Allah, insya Allah Bu, hubungan sama suami istri, akrab Bu. Jangan kayak bapak sama ibu saya. Kurang bersyukur kayaknya mereka ada Bu. Kerjanya ribut mulu. Timbang apaan? Bapak saya tiap bulan ngasih duit bulanan. Cuman ibu saya masak itu aja. Masih pada sering kan kayak gitu. Ibu saya tiap hari Bu, udah 20 tahun nikah. Masaknya wortel lah ya Bu. Senin wortel oseng, Selasa goreng wortel, Jumatnya sop wortel. Alhamdulillah 20 tahun nikah Bu. Bapak saya jadi kelinci. Makanya kita harus bersyukur. Karena kita akan menyambut orang paling ganteng di dunia Bu abis ini Bu. Kembaran saya Bu. Jangan ketukar nanti ya. Ya, jangan ketukar nanti nih. Yang ini Bang Temi, ini Tamia Bu, jangan ketukar. Kita panggil aja ada Bang Bro Temi dan juga Bang Bro soulmate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu yang di studio, yang di rumah juga, ketemu lagi di program kajian yang menyenangkan, seru, insya Allah bermanfaat untuk kita semua menjemput berkah. Bismillah. Yang paling saya suka dari Alif di pagi hari ini selalu curhat. Iya. Alif ini mewakili banyak orang sebetulnya. Ya. Kenapa sih sekarang ngeluh? Apalagi yang mau dikeluhi? Saya tuh curhat sama ibu biar mereka merasa masih 17 tahun gitu ya. Jadi keluhannya sama. Merasa yang ngerasa 30-an. Ini lagi Bang Bro, dari tadi saya pada curhat, pada kemana sih nggak ada yang dengerin saya? Lah justru kita dengerin dari jauh curhatan ente, Li. 4 tahun hujan-hujanan, angin duduk. Ini cara bersyukurnya yang salah apa gimana nih? Ini kan menurut aja kata Ustaz. Ya bagus kena angin duduk daripada kena angin lari lu. Ya. Dibawa pergi sama angin, bagus diam di tempat tuh angin datang. Bersyukur aja dah. Oke, yang pasti kita harus selalu bersyukur ya Bu, dimanapun dan kapanpun ya. Boleh minta tepuk tangannya untuk Alif. Alif, thank you. Thank you, Alif. Mohon maaf. Ini kita milih, saya pulang dulu. Oke, tema pagi hari ini menarik, nikmat Tuhanmu yang manakah yang
kau dustakan. Oh, Masya Allah. Ini dari apa? Dari surat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ngomongin soal tema hari ini itu kan kaitannya dengan bersyukur ya, Bang Bro ya. Nah, supaya kita bisa lebih menjadi apa ya, manusia yang jauh lebih bersyukur, kita langsung aja dengerin tausiah dari Bang Bro ya. Oke Ibu-ibu, yang semangat dong, menjemput berkah. Bismillah. Silakan Bang Bro. Makasih Remi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Senang sampai di sini. Bersyukur bisa jumpa. Coba kalau seandainya ibu dikasih mules aja. Sampai nggak datang ke sini? Ketemu nggak kita hari ini? Bisa ngaji bareng nggak kita sekarang? Urusan tidak diberikan mules saja. Padahal mules tuh perkara yang orang jarang ingat ya. Orang jarang mikirin bahwa tidak mules itu adalah bagian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bicara soal nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan informasi. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau berani-berani, kalau mau coba-coba, kalau mau iseng-iseng, ditantang oleh Allah. Hitung tuh nikmat Allah, ayo. Maka tidak akan pernah sanggup kita menghitungnya. Sebab apa? Belum selesai satu nikmat dihitung, sudah datang lagi nikmat yang lain. Belum selesai satu nikmat disyukuri, sudah datang lagi nikmat berikutnya. Maka Allah sampaikan kalau kita mau coba hitung nikmat Allah, tidak akan pernah sanggup mampu untuk menghitung. Kalau tahu bahwa nikmat Allah begitu besar, maka jawabannya adalah bersyukur. Covid datang. 2 tahun kurang lebih Covid melanda dunia. Selama ini kita selalu menganggap makanan enak itu mungkin karena resepnya, karena tempatnya, karena chefnya, karena harganya. Baru sadar begitu Covid datang. Salah satu ciri orang kena Covid, lidahnya tidak bisa merasa. Jangankan makanan yang murah, yang mahal sekalipun tidak mampu mengecap nikmatnya rasa makanan. Pernah kena Covid? Ini kata cerita orang yang kena, termasuk istri saya pernah kena Covid. Dia tidak bisa merasa, bukan cuma dia yang tidak merasa, saya pun tidak bisa merasakannya. Dia yang kena Covid, gua yang gak merasa. Ya lu bayangin Bang Temi. Bang Bro lagi ada maunya sama istri di rumah. Jadi ditonton, laki gua. Hampir 1 minggu dia gak ada bareng sama gua. Kan bukan cuma dia yang gak bisa merasa, gua juga gak bisa merasakan. Bener-bener. Baru sadar ternyata yang bikin nikmat bukan sekedar resep, bukan sekedar harga makanan, tapi masih diberikan nikmat lidah bisa mengecap. Datang lagi seorang perempuan mengadu, Pak Ustadz, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Apakah ibu Covid? Tidak, ternyata dia tidak punya pasangan. Wah, janda. Nah, itu nikmat dari Allah. Baru cerita lidah. Baru cerita lidah nih. Belum cerita yang lain. Ibu sudah menyadari begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih nikmat dari sekedar harga makanan, lebih nikmat dari sekedar resep makanan, lebih nikmat dari sekedar siapa yang masak makanan itu.
Ada tuh orang Turki atau orang mana tuh yang, yang masaknya gini ya? begini. Gini. Salt apa? Siapa namanya? Salbae. 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 Ibu pernah makan salbae? Baik-baik harganya. Bisa puluhan juta tuh, cuman begini doang. Ya, ibu-ibu di rumah lebih mantap lagi, bukan cuman begini, jebret. Itu mahalnya minta ampun itu. Stiknya bisa sampai 30-40 juta. Coba kalau dalam keadaan tidak bisa merasakan lidah. Masih ada nggak kenikmatan? Lebih enak sayur asem. Nasi Lebih liwet. enak sambal terasi. Ternyata yang bikin nikmat bukan cuman sekedar siapa yang masak, resep dari siapa dan apa. Tapi masih diberikan nikmat lidah yang bisa merasa. Mata, oke lah kalau ngelihat semua orang juga tahu itu nikmat. Pernah nggak ngerasain bahwa tidur itu bagian nikmat? Contoh, nih ibu nih meleknya minta ampun. Pakai melotot. Dengerin. Tapi di pikiran, jangan-jangan utang gue belum kebayar. Nah, Awal bulan gaji dapet. suami nggak pulang-pulang. Suami belum pulang. Ditambah lagi anak sekolah. Ini nih, dengerin, pikiran bisa melayang. Betul nggak? Tapi begitu ibu dikasih tidur oleh Allah. Cuman tidur yang bisa menghilangkan kejenuhan dan penderitaan pikiran. Penderitaan lupa, kesusahan lupa, kesulitan lupa. Kapan kita mau bersyukur saat Allah bikin kita mengantuk? Pada saat orang mengantuk, yang dibaca doa atau WA. Baca WA sampai ketiduran. Lupa baca doanya, padahal ngantuk itu nikmat yang tak terhingga. Dengan mengantuk, pengantar menjadi tidur. Tidur mampu melupakan berbagai macam persoalan, permasalahan, dan penderitaan. Tuh, begitu Bang Teh. Saya tambahin sedikit. Karena dunia mimpi itu jauh lebih indah dibanding dunia kenyataan, ibu-ibu ya. Makanya Pusing-pusing sering-sering tidur aja. sering-sering ibu tidur supaya ibu hidupnya nikmat karena sering mimpi. Oke, supaya tambah nikmat nih, yang mau bertanya silakan ya, Bang Bro. Kepo deh. Silakan yang mau bertanya, kita sambil duduk aja, Bang Bro. Ayo siapa? Ayo. Oke, yang mana dulu nih? Yang sebelah kanan saya, silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Rina Mariana dari Majelis Talim Nurul Hidayah, Bogor. Bang Bro. Kepo deh. Kepo apa ibu? Senyumnya Bertanya cuma Bang. Sehat adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Sakit, syukurin dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya lurusin kali Ya, pertanyaan. gimana? Sehat itu kan adalah salah satu nikmat. Gitu Betul. Kan, syukur, kita harus bersyukur. Tapi katanya sakit juga perlu kita syukuri nggak? Atau kita syukurin aja gitu? Syukurin aja. Kan kalau bahasa sekarang tuh syukurin lu. Ya. Itu kayak orang ngenyek gitu ya. Ya, betul. Syukurin lu, rasain lu. Padahal syukur itu kalimat yang sangat indah. Kalimat yang luar biasa, bentuk terima kasih. Lah terus kalau orang sakit gimana nih, kata Temi? Syukuri atau syukurin? Tapi bisa nggak mensyukuri ketika kita sakit? Coba. Pasti kan banyak yang ngeluh. Setuju nggak? Anggap aja dah bahasa syukurin adalah bahasa dalam tanda kutip terpaksa menikmati. Syukurin lu, iya gue syukuri. Lu kan niatnya pengen ngenyek, tapi gue nikmatin sakit. Kenapa? Satu, kalau tahu nih hakikatnya sakit. Kalau tahu, pertama, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin, amin, amin. Tidaklah kata Nabi orang yang kena sakit demam hari itu kecuali dosanya Allah ampuni. Amin, amin. Gimana, bahagia? Kena sakit, demam, ketusuk duri, terus dosa diampunin. Senang? Senang sakitnya apa senang dosa diampunin? Ya harus dua-duanya diambil. Kalau dosa diampuni dengan sakit, maka bersyukur dengan sakitnya sebab sakit dosa diampuni. Kalau orang tahu hakikat, ada sahabat yang minta seumur hidupnya agar supaya Allah berikan demam. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tahu bagaimana orang yang sakit demam itu dosanya diampuni oleh Allah.
doakan aku agar aku terkena demam setiap saat. Sahabat ini sepanjang hidupnya, kalau dipegang tangannya, dipegang jidatnya, panas. Panasnya mungkin hampir 40. Tapi dia mohon kepada Nabi agar supaya tetap diberikan kekuatan dalam rangka beribadah. Berharap apa lewat sakit demamnya? Semoga Allah gugurkan semua dosa-dosanya. Jadi kalau orang yang tahu hakikat sakit itu ternyata nikmat, dia bersyukur karena ada dosa yang diampuni. Yang kedua, orang yang sakit itu kenapa dia bersyukur? Sebab dengan sakit dia banyak mengingat Allah. Ya Allah, gigi nyut-nyutan. Ya Allah, kapan sembuhnya? Ya Allah. Baru sakit gigi 1 jam, udah berapa? Allah, 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 Allah. Ini 24 jam nih, makan aja dikunyah. Semua dilebok, kata orang Sunda. Naon bae eta dilebok. Hayu aja masuk. Belum tentu ada Allahumma barik lana fima razaqtana. Padahal dikasih enak makan, dikasih nikmat makan, dikasih makanan yang lezat, belum tentu ada Allah, Allah, Allah. Begitu sakit gigi 1 jam, sudah berapa Allah yang kita sebut? Allah, 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 Allah. Bisa puluhan, ratusan, apalagi kalau sehari, 2 hari, setahun dikasih gigi. Ribuan kalimat Allah. Gimana, setuju? Setahun? Sakit gigi mau setahun? Hah? Itu kan sakit demam, sakit gigi. Ini maaf nih, ini banyak yang nanya cuman pada malu. Kalau sakit hati termasuk nggak? Ini kan jadi sakit juga. Sakit yang tidak berdarah. Tapi dalam. Tapi dalam ada sabar di sana. Oh, ada sabar di sana. Sabar itu pahalanya tak terhingga. Jadi kalau orang sakit, Allah lebih banyak diingat ketimbang orang sehat. Makanya Allah berikan ujian sakit karena Allah kangen. Allah kangen disebut sama kita. Mana nih yang manggil Allah kok nggak ada lagi? Mana nih yang minta kok kurang? Ah, kasih sakit deh. Ya Allah, sakit gigi. Ya Allah, sembuhin. Ya Allah, sakit gigi itu sakit yang sangat menyiksa. Sudah sakit pasang status nggak ada yang besuk. Nah, ya kan? Tapi orang kalau sakit panas, wow, bawain makanan, bawain jeruk, apel. Sakit gigi udah pasang status. Nggak ada yang jenguk. Tapi sakitnya lebih daripada demam. Kalau sakit hati mantan yang datang. Iya. Status ya, saya ketahuan Yang ngomel. Lu kenapa? Kamu kenapa? Udah nggak usah sedih-sedih sih. Kalau mau ngobrol sini sama aku. Diemin. Oke, ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Boleh. Ada yang bertanya lagi? Oke, ayo silakan. Oh, ini udah langsung semangat. Silakan Ibu, silakan. Bang Bro, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nining dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Cibatok 1, Cibung Bulang, Bogor. Ingin bertanya ya Bang Bro. Iya Bu. Tetangga saya menyelutuki saya kupur nikmat. Jadi yang sebenarnya kupur nikmat itu apa sih Bang Bro? Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kufur itu artinya ingkar. Ingkar terhadap nikmat Allah. Apa itu ingkar? Apa itu ingkar? Meniadakan fakta. Faktanya nikmat Allah banyak nggak? Banyak. Tapi kok kayak berasa nggak ada? Diingkari. Ini sama persis kayak ibu-ibu. Kenapa di neraka banyak ibu-ibu perempuan? Kenapa? Enggak. Sebab kufur kata Nabi. Sahabat tanya, gimana kufur? Mereka beriman kepada Allah. Mereka kufur terhadap nikmat yang diberikan suaminya. Ayo ibu-ibu, apa maksud kufur nikmat kepada suami? Ibu suka mengingkari kalau suami itu baik, capek, lelah, cari duit. Kadang sampai harus berhari-hari, lembur, meeting. Tapi begitu sampai rumah, kok segini?
Kurang dong. Dikasih banyak, begitu dong. Nggak ada terima kasihnya. Dikasih dikit, kemana nih duitnya? Kufur tuh. Kayak meniadakan kebaikan suami. Sama ke Allah juga begitu. Apa tuh kufur? Kita nih hidup seperti meniadakan nikmat Allah yang besar. Allah cuman suruh, ayo sholat 5 waktu. 1 kali sholat, zuhur misalnya. Berapa menit sih? 5 menit. Kalau dikalikan 5 waktu kita sholat dalam sehari berapa menit? 24 jam cuman berkurang 25 menit. 25 menit. Masa sih nggak mau? Itu kan namanya kufur. Sementara sholat itu aqimis sholata lidzikri. Dengan engkau sholat, engkau ingat kepadaku. Aku ini siapa? Allah yang memberikan nikmat kepadamu. Kalau kau tahu arti syukur, kau ingat. Kalau tidak, berarti kau kufur. Seolah-olah engkau meniadakan karunia Allah yang begitu besar sampai kau nggak mau terima kasih. Kalau gini, Bang Bro, ini kita kasih contoh kasus lain ya. Ini Ya. ada satu pertanyaan yang memang orangnya nggak bersebut dari siapa. Sebutlah dia mawar gitu ya. Oh, oke. Jadi ada Mawar ini selalu ada di mana-mana ya. Di kriminal ada mawar. ada karyawan kerja tapi ngeluh terus katanya gajinya cuma numpang lewat. Padahal gajinya itu gede. Nah itu kategori kufur bukan? Ya, boleh dibilang itu kategori orang yang mengkufuri nikmat karena menganggap yang dia dapat tidak memuaskan. Padahal kalau dia bandingkan dengan orang lain yang sibuk cari kerjaan, Setuju. tidak punya penghasilan, ternyata nikmat Allah kepada dia begitu besar. Lebih nikmat capek bekerja Dibanding daripada nggak punya capek mencari kerja. Kalau mau bicara ke arah sana, kau kufur nikmat itu. Di tengah ribuan saudaramu sibuk berpeluh keringat, menyodorkan ijazah, CV, menanti kapan datang panggilan, kapan datang interview, sementara kamu sudah duduk manis. Kamu bekerja seperti apa yang pernah kamu impikan dan kamu mendapatkan gaji yang mungkin di luar ekspektasi. Dulu mungkin buat kamu 3 juta sudah cukup. Sekarang gajimu 30 juta, kenapa merasa kurang? Saat itu engkau tidak sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak terima kasih kepada makhluk, dia tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa orang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semakin nikmat pagi hari kita. Oke ibu-ibu yang mau kepo langsung aja kita kepoin Bang Bro ya. Bang Bro, kepo deh. Yang bertanya silakan angkat tangannya. Yang pas lurusan saya nih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bro, Kepo deh. saya Ibu Mun Maimunah dari Majelis Taklim Nurul Hidayah dari Bogor. Ingin bertanya, Bang Bro, Iya Bu. kenapa ya tetangga saya yang ibadahnya rajin, kerjanya halal, tapi saya lihat kok kehidupannya begitu-begitu aja. Dibanding sama tetangga saya sebelah yang jual minuman keras, tapi saya lihat rezekinya lancar. Terima kasih. Gimana tuh Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu lihat tetangganya jual minuman keras, duitnya banyak. Ibu jual minuman cair. Beda. Dia bukan jual es batu ya, minuman keras. Ibu jual sirupnya kan. Kalau kata Bang Oma, miras. Oh miras, minuman keras. Miker. Bu, masa sih iri sama orang yang dibenci oleh Allah? Ibu kalau tahu hakikatnya, ini soal istidraj nih. Orang yang, hati-hati kata Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Kalau kamu melihat, ada orang yang diberikan
nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah dosa dan kemaksiatannya, maka sesungguhnya itu adalah azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum, pelan-pelan itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la ya'lamun, yang kamu tidak tahu itu. Sampai nanti tidak ada waktu bertaubat, tidak ada kesempatan untuk beristighfar, tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk kita bertafakur dan memperbaiki diri. Karena terlena dengan nikmat, terlena dengan kekayaan, terlena dengan harta di tengah dosa dan kemaksiatan yang terus-terusan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berdosa, semakin kaya. Semakin berdosa, semakin banyak nikmatnya. Sehingga dia terlena dan ternyata kaya itu adalah jebakan azab. Jadi jangan iri melihat orang dapat nikmat, tapi nikmatnya tidak membawa pada kebaikan. Nggak boleh kita iri. Justru kita takut menghindar. Ada orang yang punya nikmat, kebaikannya banyak. Silahkan iri. Ya Rob, aku iri kepada orang kaya ini. Tapi kan kadang-kadang tuh kalau orang suka ngeliat casingnya aja, oh dia sholat aja jarang tapi duitnya banyak. Ibaratnya kita nih yang udah sholatnya, wajibnya nggak pernah ketinggalan, sunnahnya juga, puasanya segala macam, kok gini-gini aja. Nah kan akhirnya dampak psikologisnya nih Bang Bro. Ya karenanya yang bilang sholat bikin kaya itu siapa? Nah itu kan akhirnya cuma ngeliat casingnya doang gitu kan. Saya mau kaya, makanya saya sholat. Siapa yang bilang sholat bikin kaya? Sholat itu bikin bahagia. Bahagia itu bisa dengan kaya, bisa dengan susah. Ternyata dengan susahnya suami jadi setia. Mau kawin kemana nggak punya duit dia? Dengan susahnya anak selamat dari narkoba. Dengan susahnya ternyata istri nggak bisa ngayab. Lo kalau punya duit ngayab dulu, ngayab dulu. Arisan sana sini ya. Pergi sana sini, arisan sana sini dan lain sebagainya. Ternyata sholat itu bikin bahagia, bikin tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hatimu tenang. Kalau dengan kekayaan Allah menenangkanmu, kau akan diberikan kekayaan oleh Allah. Kalau dengan miskin itu kau jadi tenang, maka Allah tidak akan pernah membuat engkau kaya. Sebab kayamu jadi celaka, miskinmu justru menyelamatkan. Please deh, jangan ngebandingin ibadah kita ngukurnya dengan harta. Ngukurnya pakai bahagia. Ya Rob, mungkin kalau kaya anak bececeran. Tahu bececeran? Nggak tahu pulang. Yang satu pergi ke sono, yang satu ngayap ke sono, yang pergi berangkat ke luar negeri. Kita nih kayak nggak punya anak. Anak dipanggil ogah nyaut, ogah datang. Tapi begitu rumah kecil, nggak usah dipanggil, ngumpul sendiri. Itu kadang-kadang nikmat yang kita nggak tahu ya. Kalau dengan kaya, ibu bapak bahagia, Allah kasih kaya. Kalau dengan sederhana, justru di situ lahirnya bahagia. Allah nggak akan kasih kaya. Dan itu kebahagiaan yang hakiki atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuh mindsetnya kita rubah nih buat ibu-ibu dan pemirsa yang lagi nonton. Dan saya juga mengingetin penonton yang ada di rumah yang mau tanya-tanya, langsung aja mampir ke Instagram kami di @menjemputberkah_net atau ke TikTok kami di @menjemputberkah.net. Langsung aja komen di kolom komentar atau kirim DM video pertanyaannya ke akun sosmed kita, nanti akan langsung dijawab sama Bang Bro Soulmate. Kita break sebentar ibu-ibu ya. Menjemput berkah. Bismillah. Dikasih miskin, tar kalau gue kaya, wah, anak yatim, janda-jandanya semua gue kasih. Begitu pas sudah kaya, wah yatimnya kagak, jandanya doang.